Selamat datang di Desa Tanjung Kulon, sebuah desa yang terhampar di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Desa ini mempersembahkan keindahan dan potensi alamnya melalui 3 pedukuhan, 3 RW, dan juga 9 RT. Dengan dataran rendah yang memanjang dari utara ke selatan sepanjang 3.500 meter, serta membujur dari barat ke timur sepanjang kurang lebih 2.000 meter. Tanjung Kulon menjelma sebagai perpaduan luar biasa seluas 183.232 hektar. Desa Tanjung Kulon tidak hanya memikat dengan pesonanya yang alami, tetapi juga merangkum potensi melimpah dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan sektor rumah tangga. Inilah tempat di mana komunitas desa membawa makna baru pada konsep peduli lingkungan, dengan memulai langkah pengolahan limbah sebagai wujud kepedulian terhadap alam dan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama menjelajahi upaya pengolahan limbah yang dijalankan oleh masyarakat desa Tanjung Kulon. Sebuah kisah keberlanjutan dan harmoni antara manusia dan alam yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Salah satu sektor yang menjadi pionir dan sukses dalam usaha pengolahan limbah di desa ini adalah sektor rumah tangga. Ini adalah kisah inspiratif Ibu Kustiati, penggerak utama di balik keberhasilan pengolahan limbah rumah tangga di desa Tanjung Kulon. Sejak 3 tahun lalu, Ibu Kustiati memimpin perjalanan menuju keberlanjutan dengan menciptakan Bank Sampah Unit atau BSU Tanjung Anom. BSU Tanjung Anom menjadi langkah inovatif dalam mengelola sampah rumah tangga. Masyarakat dapat menabung atau bersedekah dengan memberikan sampah. Dan sebagai imbalannya, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan bayaran berupa uang atau emas yang dapat ditarik nantinya. Limbah yang dikumpulkan oleh Ibu Kustiati dan timnya tidak hanya menjadi beban, tetapi juga bahan mentah untuk kreativitas. Sampah plastik diubah menjadi tas diamond yang sangat cantik. Sedangkan limbah organik menjadi air lindi dan ekoenzim yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Keberhasilan ini tidak datang dengan mudah. Ibu Kustiati bersama timnya mengalami pengorbanan dan kerja keras. Tetapi kini hasilnya sudah mereka rasakan dan sudah sangat terlihat. Prestasi gemilang BSU Tanjung Anom terlihat dari kemenangan BSU Tanjung Anom dalam lomba kebersihan tingkat kabupaten pada tahun 2022. Prestasi ini membawa nama baik desa dan membuat BSU Tanjung Anom semakin dikenal. Saat ini, pengurus bank sampah melibatkan 9 orang dengan 4 hingga 5 orang yang aktif menjalankan misi keberlanjutan ini. Nantikan kisah selanjutnya dari BSU Tanjung Anom. Limbah peternakan, sebuah tantangan lingkungan yang melibatkan sisa-sisa kegiatan peternakan. Desa Tanjung Kulon, sebuah komunitas yang dikelilingi oleh gemuruh peternakan, dihadapkan pada realitas limbah tanpa pengelolaan. Limbah peternakan di desa Tanjung Kulon melibatkan kotoran hewan, urin, air limbah, sisa makanan, bahan pembalut ternak, dan gas emisi. Meskipun begitu, para peternak dan masyarakat di sini belum menyadari potensi positif dari pengolahan limbah peternakan. Kurangnya edukasi tentang manfaatnya telah menjadikan limbah ini tidak termanfaatkan sepenuhnya dengan baik. Salah satu solusi yang dianggap sesuai dengan kondisi di desa Tanjung Kulon adalah pengomposan. Metode sederhana ini dapat menjadi langkah awal untuk mengelola limbah peternakan dengan sangat efektif. Namun, di desa Tanjung Kulon, pengolahan limbah peternakan masih menjadi impian karena kurangnya edukasi. Para peternak berharap untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola limbah mereka. Sehingga limbah yang sebelumnya dianggap sebagai masalah sekarang menjadi potensi sumber daya untuk keberlanjutan dan kesehatan masyarakat. Edukasi adalah kunci.
Melalui pemahaman dan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan, Desa Tanjung Kulon bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan pengetahuan baru, mereka siap untuk mengubah limbah menjadi sumber daya, menciptakan jejak positif bagi masa depan mereka dan juga generasi yang akan datang. Pak Bashin, seorang petani berpengalaman selama lebih dari 20 tahun, telah memulai perjalanan baru dalam mengolah limbah pertanian dengan sangat bijak. Sebagai mata pencaharian utamanya, Pak Bashin menjalankan usaha pertanian dengan 2 kali panen setiap tahunnya. Mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Kulon bermata pencaharian sebagai petani padi, sementara sebagian lain fokus pada singkong dan jagung. Namun, dengan usaha ini juga datang limbah yang signifikan, terutama jerami. Jerami yang awalnya terbuang, kini menjadi berkah bagi Pak Bashin. Setelah panen, jerami dikumpulkan dan diolah menjadi pakan ternak. Prosesnya dimulai dari penjemuran hingga penggunaan biostarter dan pupuk urea. Setiap panen, Pak Bashin menghasilkan sekitar 3-4 mobil pick-up limbah jerami yang kemudian diolah dengan proses pengeringan dan juga pencampuran bahan organik. Pak Bashin menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan dengan merencanakan penggunaan silase dan rumput hijau dalam proses ini. Meski cuaca sering kali menjadi penghambat, Pak Bashin tetap fokus pada manfaat positif dari usahanya. Limbah yang dihasilkan diolah menjadi pakan ternak, sehingga menciptakan dampak yang positif bagi lingkungan dan membantu mengurangi pencemaran. Pak Bashin menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Ia membagikan pengalamannya menghadiri pelatihan dari PSDKU Universitas Diponegoro yang memberikan dorongan positif terhadap pemahaman dan juga pengetahuan dalam pengelolaan limbah pertanian secara bijak. Meskipun belum ada proyek konkret yang dijalankan Pak Bashin, ia mengajak masyarakat dan individu untuk lebih banyak berperan dalam mendukung keberlanjutan. Melalui usahanya, jerami yang tadinya dianggap limbah kini menjadi sumber daya bernilai untuk pakan ternak, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi warga Desa Tanjung Kulon. Limbah perikanan, sisa dari kegiatan peternakan ikan yang melimpah, kini menjadi fokus utama bagi masyarakat Desa Tanjung Kulon. Limbah perikanan seperti sisa pemrosesan, kotoran ikan, air buangan, dan plastik merangkum kompleksitas aktivitas perikanan. Namun, di tengah semuanya, terbentang harapan untuk mengubah limbah menjadi sebuah peluang. Perencanaan pengolahan limbah perikanan di Desa Tanjung Kulon memiliki tujuan yang sangat besar. Itu bukan hanya tentang pembersihan lingkungan, melainkan juga menggali potensi ekonomi dan juga sosial. Daur ulang limbah menjadi pakan ternak dan pupuk tanaman adalah langkah kritis menuju tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di tengah potensi tersebut, masyarakat Desa Tanjung Kulon menghadapi tantangan yang sangat besar. Kurangnya edukasi dan pengetahuan mengenai manfaat pengolahan limbah perikanan membuatnya belum terwujud. Limbah berupa air buangan dan kotoran ikan belum mendapat perhatian serius dari masyarakat. Tapi, ada solusi di setiap tantangan. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengubah limbah perikanan menjadi pakan ternak dan pupuk tanaman. Hasil olahan limbah dapat dimanfaatkan secara lokal. Pupuk tanaman dapat memberikan nutrisi esensial untuk pertumbuhan tanaman. Proses pengolahan dilakukan dengan memperhatikan standar keamanan pangan. Bahan kimia berbahaya dihindari untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Harapan tumbuh di Desa Tanjung Kulon. Para pelaku usaha berharap bahwa dengan edukasi yang cukup,
Masyarakat dapat mengelola limbah perikanan, membentuk lingkungan yang lebih bersih, dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini adalah kisah perubahan, di mana limbah menjadi sumber kehidupan dan sebuah desa kecil menjadi model bagi keberlanjutan. Limbah UMKM, jejak kecil dari kegiatan bisnis skala mikro hingga menengah, menciptakan permasalahan yang serius dalam pelestarian lingkungan. Gambaran pengolahan limbah UMKM di Desa Tanjung Kulon muncul, dengan fokus limbah pada bekas kulit bahan baku sebagai salah satu tipe limbah yang dihasilkan. Meskipun begitu, kesadaran akan perlunya pengolahan limbah ini masih sangat minim di kalangan para pelaku usaha. Hingga saat ini, belum ada yang berinisiatif untuk mengolahnya. Mereka belum menyadari akan potensi besar di balik pengolahan limbah UMKM, karena masih terpaku pada produksi utama mereka. Perubahan suasana menuju solusi memunculkan konsep pengolahan limbah UMKM dengan pendekatan ekoenzim. Ekoenzim, sebuah inovasi sederhana namun sangat berdampak besar. Bagaimana proses pengolahan limbah UMKM menjadi ekoenzim dapat menjadi tonggak baru dalam keberlanjutan Desa Tanjung Kulon? Dalam video ini, kita akan mengikuti langkah-langkah konkret dalam mengolah limbah UMKM menjadi ekoenzim. Harapan tumbuh agar masyarakat Desa Tanjung Kulon mulai memahami pentingnya pengolahan limbah UMKM dan mengikuti pelatihan untuk menerapkan pembuatan ekoenzim. Dengan mencapai tujuan ini, pengolahan limbah UMKM di Desa Tanjung Kulon menjadi langkah awal menuju pengembangan desa yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang sehat, ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang berdaya saing.